saya ucapkan selamat datang di Benteng Kota. Nah, sebelum kita keliling ya, kita akan jelaskan sejarah Benteng Kota. Oke, sekarang kita mulai. Tolong dengarkan. Jadi benteng ini sebenarnya adalah milik peninggalan kerajaan Goa yang dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Goa yang ke-9. Yang pertama, Daeng Matanre Karai Tumapar Skalonda. Setelah beliau wafat, yang itu dan putranya yang bernama Karai Tumapar Keulawan Raja Goa yang ke-10. Nah, awalnya bangunan asli benteng ini tidak seperti ini ya, tapi berbentuk memasuki Makassar rumah panggung. Nah, kenapa bisa berubah seperti ini? Karena yang kedua karena perang yang terkenal dengan perang Makassar pada tahun 1667. Yang kala itu Raja Goa dipimpin oleh Sultan Hasanuddin dan Nanda dipimpin oleh Cornelis Jansen Spielman. Maka dengan cara licik Raja Goa ditaklukkan, lalu dibutuhkan dengan perjanjian Bungaya. Nah, kenapa dikatakan perjanjian Bungaya? Karena ditandatangani di Desa Bungaya, ya, letaknya di selatan Kota Makassar yang berbatasan dengan Kabupaten Goa, ya, di Desa Bungaya. Lalu setelah itu, Belanda menghancurkan semua benteng-benteng milik kerajaan Goa yang berjumlah 15. Ya, benteng utamanya adalah benteng Sombowo. Jadi tugas dari 14 benteng yang lain ini sebagai protektor, ya, pelindung untuk benteng Sombowo. Tapi dihancurkan juga. Ini yang tidak dihancurkan. Kenapa? Karena letaknya sangat strategis, ya, atau sangat menguntungkan. Lalu tepatnya tanggal 21 November 1667 Belanda menempati benteng ini, lalu menghancurkan semua bangunan panggung, lalu menggantinya seperti apa yang sekarang kita lihat, ya. Belanda membangun 14 gedung, ya, lalu merubah fungsinya menjadi 3 bagian penting. Pertama, sebagai pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda. 2, sebagai pusat pertahanan Belanda. 3, sebagai pusat perdagangan rempah-rempah. Lalu Belanda juga membangun beberapa bastion. Apa itu bastion? Berasal dari bahasa Prancis, ya, bastion. Benteng kecil itu berdiri tamu. Nah, di sini ada 6 bastion, tapi satu telah hilang. Ya, seperti di kepalanya itu ada bastion Bone, bastion Buton, bastion Bacang, bastion Makassar, dan bastion Amboina. Nah, sehingga pembangunan bastion ini penampakan benteng ini dari atas itu seperti halo sebentar dengan dulu, ya. Lalu selanjutnya, ya, sehingga dampak dari pembangunan bastion ini kalau dilihat dari atas benteng ini seperti penyu atau kura-kura yang sedang merangkak laut, ya. Si Gambro kerajaan Goa karena kerajaan laut, ya. Nah, ada yang bisa menyebutkan binatang amfibi yang lain? Batak. Itu ya, ini dia. Oke. Sekarang stop. Artinya apa? Binatang ini hebat karena punya banyak keahlian, ya. Jadi sama halnya dengan kalian ini, kalau lagi belajar pasti banyak keahlian dan insya Allah akan sukses di masa yang akan datang, ya. Amin. Nah, setelah itu Belanda juga membangun beberapa buah penjara, ya. Ada penjara bawah tanah, ada bekas ruang tahanan pengadilan Diponegoro, dan ada penjara bagi bangsawan kerajaan Goa yang ada di sana itu, yang di kepalanya. Nah, setelah itu pada era Perang Dunia Kedua datanglah perang, ya, tahun 1942. Lalu pada akhirnya Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Lalu Jepang mengambil alih benteng ini, tidak lagi digunakan sebagai benteng pertahanan karena telah terjadi banyak perubahan, ya, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Apalagi pada saat itu telah ada pesawat bom, ya. Jadi gampang saja benteng ini dibom dari atas, ya. Nah, lalu kemudian Jepang merubahnya menjadi pusat penelitian ilmiah dalam 2 bidang,
yaitu bahasa dan pertanian. Dan Jepang juga baru 1 buah gedung. Jadi totalnya ada 15 gedung ya. Karena kan 14 ya. Jadi 15 gedung. Bentar kita akan melihat secara langsung gedung-gedung itu ya. Nah, pada tahun 1970 benteng ini dikosongkan. Lalu pada tahun 1974 resmi dibuka sebagai kantor suaka Purbakala dan kemudian menjelma menjadi BPK. Tapi bukan Badan Pemeriksa Keuangan ya. Balai Pelestarian Kebudayaan juga langsung naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi kesimpulannya yang dikelola tempat ini adalah pusat ya, kementerian. Nah, kalau museum ini yang akan kita masuki itu dikelola oleh Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Provinsi Selatan melalui UPTD ya, Unit Pelayanan Polisi Daerah Museum. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, ini dia pohon yang paling bersejarah ya. Tahu pohon apa itu? Iya. Itu bahasa betul ya. Kalau bahasa Indonesia itu pohon lontar ya. Kenapa dia sangat bersejarah? Stop, dengar dulu, stop. Kenapa dia dikatakan pohon yang paling bersejarah? Ya, bukan karena umurnya ya, tapi karena daunnya itu dulu dipakai sebagai kertas untuk menulis aksara lontar. Ya, itulah kenapa kita punya aksara lontar. Artinya sejarah kita tertulis tidak abal-abal ya, bukan dari mulut ke mulut, ada fakta dan buktinya ya. Nah, huruf lontara itu diciptakan oleh Dayak Pamante ya. Salah satu pejabat Kerajaan Goa di era Raja Goa yang ke-9 yang membangun benteng ini ya. Pada tahun 1538 ada beberapa jenis lontara yang diciptakan. Yang pertama lontara jangan-jangan, lontara yang bercerita tentang sejarah Kerajaan Goa. Dua, lontara Tilan, sejarah tentang penetrasi atau maksudnya agama Islam ke daratan ini yang dibawa oleh para pedagang-pedagang dari Arab Saudi ya. Nah, itu dia. Kalau Kristen dibawa oleh dua bangsa, Portugis bawa Katolik, Belanda membawa Protestan ya. Lontara berikutnya lontara yang kita pelajari di sini ya. Di sini dua bahasa yang kita pelajari, bahasa Bugis dan bahasa Makassar. Dari TK sampai ke perguruan tinggi ya. Kalau tidak dapat nilai baik ya goodbye ya, alias tinggal kelas ya. Nah, itu dia. Kemudian istimewa ya, lontara ini barang siapa yang mempunyainya di rumahnya ya, pastilah keluarga bangsawan, karena di dalamnya ada 3 hal yang penting. Pertama, silsilah keluarga. Kedua, harta dan keluarga. 3, siapa-siapa saja kelak yang mereka akan nikahi, yang bangsawan ketemu dengan bangsawan. Nah, pertanyaan sekarang, ada yang punya di rumah buku lontara? Saya. Ada. Bentuknya seperti apa? Bicaranya? Ada talinya gitu? Ada. Yang biasa juga di siapa nama? Saya Lipa. Oh. Nah, itu artinya kalau punya kitab itu kan keluarga sembarangan itu ya. Karena di sini kan kita ada 4 suku utama ya, etnis terbesar di Selatan ya. Ada Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja ya. Nah, ketiga etnis yang saya sebutkan pertama tadi ini terkenal dengan Pulau Ulu. Sedangkan Toraja terkenal dengan kedua adat mereka, Rambu Solo, pesta pemakaran dan Rambu juga, pesta Indah Rumah atau Leher Rumah Baru. Nah, kenapa kita dikatakan atau menyambut gelar Pulau Ulu? Berdasarkan karya sastra klasik dunia Nagaligo. Sumbernya dari mana? Ya, kitab Nagaligo itu bersumber dari 6.000 halaman bertuliskan huruf lontara kuno ya. Jadi proses pengumpulannya lembar lembar itu lama sekali. Nanti jadi buku tebal seperti ini tahun 1970. Sekarang sudah seperti ini. Ya, nah itu. Jadi dikisahkan di karya sastra klasik dunia itu ya, tokoh utamanya adalah Sauri Gading. Nah, Sauri Gading ini adalah pangeran dari kerajaan dulu, kerajaan tertua yang ada di Sulawesi. Itu menikah dengan putri bangsawan Cina yang bernama Wei Chudai. Ya, jadi beliaulah orang pertama yang menggunakan bahtera
perahu ya, perahu bis. Keliling dulu ya berlayar. Nah, setelah menikah dengan Sudai, pulang ke Luwu ya. Tapi belum sampai di Luwu ya. Tahu Luwu kan? Tahu. Di mana? Halo, Pak. Nah, saya sedikit ya. Tambah lagi 2 jam, 3 jam. Nah, itu Luwu ya. Nah, sebelum tiba di Luwu, bahtera beliau karam.